Halo Church, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan kami juga berdoa supaya saudara-saudara sekalian juga dalam keadaan yang baik. Dan kali ini kita berjumpa lagi di acara Bertemu Berkat Tengah Minggu yang kami harapkan bisa membawakan insight dan ilmu yang bisa berguna di saat-saat seperti ini dan bisa saudara-saudara praktekkan. So, di episode kali ini kita akan mendengar ilmu dari Bapak Coach Ben Abadi yang saya yakin sangat berguna buat kita semua. Dan hari ini hostnya ditemani oleh saya, Davin, dan juga ada Pak Thomas, dan juga ada Pak Edi. Oke, dan langsung aja nggak berlama-lama aku mau kasih ke Coach Ben untuk langsung membawakan materi. Silakan Pak Coach Ben. Oke, terima kasih semuanya. Shalom, teman-teman, para pengusaha, para profesional yang diberkati Tuhan luar biasa. Sangat honored banget bisa diberi kesempatan oleh Bapak Gembala, Pak Wiryo Hadi, yang saya kagumi juga karena beliau bukan hanya saya pikir pendeta, tapi juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat di marketplace. Dan saya juga sangat dekat dengan WTC karena sudah, kalau nggak salah, hampir setahun saya melayani waktu itu di setiap Wednesday night. So, dalam kesempatan hari ini kita membahas tentang remodeling your business. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran. Dalam 8 minggu ini juga banyak sekali para pengusaha berkonsultasi karena terjadi COVID-19 ini sudah memporak-porandakan begitu banyak pengusaha ya. Baik yang triliuner sekalipun sampai yang UMKM itu semua terdampak. Jadi baik yang percaya dengan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, itu semua juga terdampak. Jadi kita semua in the same boat. Tapi saya pikir hari ini saya akan membahas sedikit aja kiat-kiat atau tips bagaimana caranya kita merubah bisnis kita gitu. Nah, sebelum saya sharing tentang konsep ini, saya mungkin mau sharing juga ke teman-teman yang mungkin pertama kali ketemu saya hari ini gitu kan. Jadi saya dari tahun 97 itu sebenarnya sudah kena krisis. Jadi saya sedikit mungkin sharing juga garis miring kesaksian. Jadi saya percaya Tuhan di tahun 97 dan di tahun yang sama ibu saya meninggal. Jadi rute saya agak berbeda dengan teman-teman yang sudah percaya Tuhan. Biasanya ketika kita percaya Tuhan kita disembuhkan, terima mukjizat. Kalau saya justru kebalikannya ya. Tapi saya tetap percaya Tuhan punya maksud tertentu. Roma 8:28 menjadi saya punya pegangan bahwa Tuhan punya rencana di segala baik itu musibah atau event yang terjadi dalam hidup. Jadi 97 itu saya waktu itu di Australia karena saya lama di Australia. Jadi ibu saya meninggal karena kanker juga ya. Dan di awal tahun saya memang menerima Tuhan Yesus dan saya percaya bahwa ibu saya juga sudah di surga gitu bersama Tuhan Yesus. Nah, saya di Australia dan akhirnya bisnis kami goyang karena tahun 98 kita tahu ada krisis, sehingga saya ingat banget dolar Australia yang waktu itu tahun 90 saya ke Australia itu 1.800 tiba-tiba menjadi 9.600 plus karena kita banyak hutang di Mount Elizabeth. Kita tahu di sana sangat mahal banget gitu ya, berobat dan sebagainya. At the time kita juga nggak ngerti tentang asuransi dan sebagainya gitu. Bahkan ayah saya itu sampai utang dengan dokter gigi. Padahal kita tahu kalau orang Singapura itu sangat susah sekali meminjamkan uang. Tapi saya yakin dia digerakkan Tuhan, dia memberikan pinjaman, ya tentunya kita harus balikin gitu beberapa minggu setelah itu gitu. Nah, 98 terjadi krisis di Indonesia dan akhirnya saya harus berjualan dari door to door di Australia ya. Jadi rute saya ini memang agak berbeda dari teman-teman motivator dan trainer lainnya yang dimana saya itu memang tempahnya dari jalanan gitu kan. Dari dulu juga nggak ngerti nih apa sih yang namanya krisis. Tiba-tiba dari kehidupan kami yang ya kita bukan keluarga yang sangat kaya, ya lumayanlah diberkati. Tiba-tiba kita banyak kehilangan ya. Saya kehilangan ibu saya
terus saya kehilangan banyak juga aset, kita harus banyak menjual aset. Tapi satu hal yang tidak hilang adalah iman percaya saya kepada Tuhan, gitu kan. Nah, di Australia saya beruntung ketemu dengan beberapa kawan-kawan seiman dan menguatkan dan mendoakan. Walaupun saya ingat waktu itu masih namanya FA gitu ya, Family Altar. Kalau sekarang kan namanya Cool. Saya harus naik bis gitu. Dan cukup jauh rumah saya, yang dulunya saya menikmati punya fasilitas naik mobil, akhirnya naik bis. Malam-malam pulang setiap hari Jumat. Tapi saya cuman percaya bahwa ini ada sesuatu. Saya percaya sekali satu saat kayaknya ini ada maksud Tuhan gitu. Nah, terus saya karena punya bisnis itu di Bali, kita tahu bahwa di 2002 terjadi bom Bali. Another crisis lagi terjadi dalam hidup kami, bisnis kami hancur-hancuran waktu itu dan kehilangan banyak uang lagi gitu. Jadi benar banget kalau orang bilang udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa beton. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan tetap beracara dan akhirnya saya dari sana sebenarnya mendapatkan purpose bahwa saya ini satu saat akan dipakai Tuhan di marketplace. Nah, oleh satu buku yang judulnya Purpose Driven Life by Rick Warren yang yakin saya teman-teman sudah banyak membaca, baik yang dengarkan ini juga sudah baca. Kalau belum saya yakin harus baca karena itu 40 hari kita dibimbing oleh Tuhan untuk menemukan apa sih sebenarnya tujuan kita hidup. Bukan hanya cari uang atau bukan hanya berkeluarga atau bahkan bukan hanya sekedar sekolah dan sebagainya, tapi ada misi ilahi yang luar biasa. Nah, dari sana sebenarnya saya dipimpin untuk menjadi seorang business coach selama 16 tahun ini. Nah, dalam 16 tahun ini saya banyak banget belajar sebenarnya dari mereka. Bukan saya yang ngajarin mereka sebenarnya, karena mereka ini orang-orang yang jauh lebih sukses dari saya, jauh lebih tua dari saya, dan jauh lebih pengalaman dari saya. Jadi saya memulai bisnis coaching ini waktu saya umur 25 tahun, dan klien-klien saya itu minimal 50 tahun umurnya. Bisa dibayangkan teman-teman begitu sulitnya untuk meng-coach orang-orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih pintar, dan jauh lebih sukses. Nah, tapi oleh Tuhan, saya 16 tahun ini akhirnya sebenarnya berhasil banyak belajar dari mereka. Nah, dan satu saat saya yakin banget, saya masih ingat, saya kemarin cerita ya, bahwa di tahun 96, waktu saya pertama kali ikut FA, topik pembahasannya itu adalah masa sukar di akhir zaman. Saya lupa ayatnya karena saya nggak terlalu hafal ayat. Ada di Wahyu kalau nggak salah, bahwa satu saat akan muncul musim sulit. Ya, 7 tahun musim kelimpahan dan 7 tahun musim kelaparan. Itu tahun 96 teman-teman, dan saya terkejut juga gitu ya, apa mungkin gitu, dan ya benar juga gitu, setelah 96 itu kok katanya krisis tiap 5 tahun sekali, tapi kok kayaknya sepertinya kok tiap tahun sekali gitu kan, dan muncullah corona ini sebenarnya I've actually anticipated. Ya, saya tahu krisisnya akan datang lagi, walaupun udah 97, 98, 2002, 2008, tapi 2008 nggak terlalu kena Indonesia, karena waktu itu UKM Indonesia cukup kuat. Nah, di 2020 ini, kita tahu di Jakarta, kalau teman-teman masih ingat, di 1 Januari kita kena pukul dengan namanya banjir. Itu saya masih ingat banget gitu ya. Terus 2 minggu setelah itu kena banjir lagi, dan kena banjir lagi 3 kali. Nah, terus muncullah corona ini. Jadi saya merenung selama 8 minggu ini bahwa memang betul ya apa yang Tuhan sharing di Amsal dan di Wahyu itu betul sekali. Jadi kalau bicara tentang remodeling your business, ini bicara sebenarnya kita sudah diwanti-wanti. Kalau kita lihat ya bisnis-bisnis yang sekarang survive, ada beberapa klien saya yang bahkan di pandemi ini justru booming ya. Nah, kenapa booming? Saya sharing sedikit dari pembelajaran saya dari pengusaha yang sukses ini, yang saya coach ini gitu ya. Sebelum kita bicara kiat-kiat meremodel itu seperti apa sih gitu kan. Karena untuk remodel itu ternyata kita harus punya kuda-kuda yang kuat. Itu syaratnya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat Karate Kid, ya Jackie Chan dan anak kecil itu gitu kan. Mungkin teman-teman sudah nonton filmnya. Kalau dulu kan Miyagi-san gitu ya awalnya gitu, ada Karate Kid. Kalau kita lihat, itu kan bicara tentang krisis ketika dia dipatah. Ada yang berbuat curang dan kakinya dipatahkan. Itu kan bicara tentang krisis. Ya, tapi kok dia bisa menang gitu. Ya, dengan jurus bangaunya itu. Nah, kalau kita ingat ya film itu,
Jurus bangau itu kan bicara tentang remodeling, improvisasi, betul nggak? Nah, apa yang membuat dia bisa melakukan jurus bangau itu? Karena dia melakukan latihan yang terus-menerus oleh Jackie Chan. Masih ingat? Dia disuruh ngangkat-ngangkat, disuruh banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan jurus karate gitu. Ya, terus dia disuruh, kalau kita lihat, disuruh lakukan latihan fokus kalau nggak salah waktu itu. Lupa ingat saya. Akhirnya dia bisa mengeksekusi strategi itu dan akhirnya menang. Nah, kalau kita mau bisa melewati pandemi ini, memang syarat yang pertama adalah sebenarnya bisnis kita itu harus memiliki fundamental yang kuat dulu. Gitu. Nah, jadi saya selalu mengkategorikan ada tiga bisnis nih yang sekarang ada gitu ya. Yang tidak terpengaruh ada sekitar 3% nggak terpengaruh ada gitu. Dan ini di Indonesia saya lihat, dan salah satu klien saya itu tidak terpengaruh, bahkan booming. Nah, yang kedua adalah terpengaruh sedikit tapi secara keuangan dia masih oke, karena dia mempunyai cash reserve ya, simpanan tabungan cukup banyak, jadi dia walaupun omset sedikit menurun tapi dia tidak terlalu terpengaruh, dan dia malah kalau hari-hari ini udah siap-siap karena katanya PSBB segera dibuka dan dia akan segera berlari gitu. Nah, yang terakhir adalah perusahaan atau bisnis yang badly affected, ya, badly affected. Ini juga tergantung industri, memang kayak industri hotel, ya, kawan saya banyak di Bali kena gitu, atau terutama yang di Bali itu heavily affected. Jadi ada 3 gitu. Nah, kalau yang heavily affected, ini solusinya banker, ya, sorry to say. Kenapa? Karena kalau yang heavily affected ini dia harus mendapat kucuran uang. Contoh adalah Virgin, seorang bilioner pun nih, Richard Branson, itu konon harus melelang Virgin Island, ya. Jadi pulau Virgin itu harus digadaikan ke pemerintah demi untuk dapat kucuran dana. Karena Virgin Australia dia nggak bisa terbang, karena kan penerbangan juga heavily affected. Jadi kalau kita heavily affected, pertama harus ya gimana caranya untuk menyelamatkan bisnis kita gitu ya. Nah, kita fokus ke yang kedua nih, ya, little affected, tapi kalau nggak diperbaiki, next crisis kita bisa kena. Gitu. Nah, yang satu saya pelajari dari tahun 97 sampai sekarang nih, yang saya pribadi mengalami, yang pasti yang pertama adalah setiap krisis itu ada perubahan. Ya kan teorinya bilang ada peluang, ada resiko gitu ya, danger and opportunity. Tapi kalau kita nggak siap, kita nggak bisa ambil peluang itu. Contoh misalnya, peluang apa coach hari-hari ini? Banyak properti-properti yang undervalue, tapi nggak bisa jadi peluang kalau kita nggak mempunyai cash. Ngerti maksud saya? Jadi it's just teori aja gitu. Ya, ada peluang di tengah krisis. Iya, kalau kamu siap, bisa jadi peluang gitu. Contoh misalnya, ada orang nawarin, kamu mau nggak beli stok aku nih? Aku lagi BU, stok aku diskon 30% gitu. Bisa nggak jadi peluang? Nggak bisa kalau kita nggak siap dengan cash itu. Nah, jadi yang saya pelajari, dan yang saya personally juga dapat hikmat dari Tuhan adalah, setiap Tuhan lagi sebenarnya mengimprove kita. Itu. Jadi ini kita sebelum ngomongin tentang strategi, saya mau teman-teman dalam Tuhan, urusan dalam Tuhan ini, satu yang pasti adalah harus banyak mengucap syukur. Karena waktu tahun 97, bayangkan, saya cukup dekat dengan ibu saya gitu ya, itu tiba-tiba hilang, terus kami hidupnya bisa dibilang terlunta-lunta gitu setelah itu. Itu mudah sekali untuk saya, tanda kutip, murtad. Ya, mudah sekali untuk saya bilang, kenapa? Kenapa ini terjadi dengan saya? Beda dengan testimonial atau kesaksian yang engkau janjikan gitu. Tapi saya tidak pernah mengatakan itu. Saya cuma merenung, dan ternyata Roma 8:28 itu benar. Gitu. Apa sih yang dikerjakan oleh Tuhan di hidup saya? Dari sana saya ternyata jadi bisa jualan. Nah itu dia, jadi bisa jualan. Karena dulu nggak bisa jualan, Pak. Dulu nggak bisa jualan, dulu pintar pakai duit. Ya,
Dulu saya nggak suka duit, jadi kalau punya duit ditukar dengan barang gitu. Nah, sejak itu ternyata Tuhan mengajarkan saya uang itu harus dipakai dengan baik gitu. Jadi saya itu dulu habit yang kurang baik ya. Sampai hari ini tuh ayah saya masih ingat ya, kalau ketemu dengan besannya, which is mertua saya, itu dia cerita, ini Ben ini gitu ya, kalau dulu kecil dia bisa ke toko sepeda dan tukar tambah sepedanya sendiri. Oh, itu habit yang kurang baik dan jangan ditiru. Jadi saya sangat proaktif nukar tambahkan sepeda, Pak ya. Terus dulu dibeliin mobil juga pinter juga nukar tambahkan mobil gitu. Jadi pinter pakai duit. Nah, itu tuh. Dari krisis itu ternyata saya belajar, oh ternyata bukan begitu cara pakai uang gitu. Nah, jadi yang mau saya sharingkan hari ini adalah ternyata di tengah kesulitan ini Tuhan mau berbicara sesuatu gitu. Jadi kita tadi ada 3 kategori ya. Kalau kita tidak affected, puji Tuhan, berarti Anda sudah lulus. Ya, saya katakan sudah lulus gitu. Tapi kalau little affected, oke, ini saatnya kita improvisasi. Tapi kalau badly affected, nah biasanya ini berdasarkan riset dan orang konsultasi sama saya. Kalau badly affected ya, ini sebenarnya ada juga kesalahan dari pihak kita. Contoh, yang badly affected ya, dia terlalu berani, over expansive. Jadi, buka cabang di sana sini ya. Dia berpikir kayaknya ini akan selalu musim panas. Padahal kita tahu segala sesuatu itu ada musimnya dan waktunya. Ada musimnya investasi, ada musimnya kita harus memupuk, ada musimnya kita ya tenang-tenang aja, nggak usah ngoyo gitu. Nah, tapi ada orang yang ngegas terus, Pak. Ya, bayangkan kalau kita naik mobil tuh ngegas terus gitu. Ya, tiba-tiba kalau hujan badai, terus kita ngesot dan kita masuk jurang, seringkali kita nyalahin, iya nih gara-gara hujan badai sih ya, makanya saya kecelakaan gitu. Tapi nggak juga sebenarnya, ada juga kesalahan dari si pengusaha itu. Jadi satu, dia over expansive. Nah, yang kedua yang saya selalu lihat, karena saya meng-coach orang itu secara private seperti ini, mereka tidak bisa mengelola keuangan. Jadi keuangan pribadi dengan bisnisnya itu dicampur aduk. Contoh, omset misalnya 1 bulan 1 M gitu ya. Dia pikir uangnya dia sendiri. Dia pakai semua dan segala macam. Dia nggak ngerti keuangan. Berapa persen sebenarnya yang bisa dimakan. Itu ada ayatnya juga, saya lupa gitu ya. Berapa persen yang dimakan, berapa persen yang harus dibalikan ke bisnis dan diinvestasikan. Jadi seperti kayak petani kan. Ya, benih itu ada yang dimakan, ada yang ditabur gitu. Nah, kalau nggak ngerti konsep ini, kita pikir 1 M nih, wah ini duit saya nih ya, kan saya punya usaha kan, saya bisa pakai apa saja. Dia bisa, sebenarnya ada sih yang dia over investasi, atau ada juga Pak, ini saya tidak mengecilkan main saham ya, saya tahu mungkin ada teman-teman yang berhasil main saham. Tapi kalau tidak dilakukan secara proporsional, ya uang yang tadi tuh, yang mestinya kita investasikan balik di bisnis, kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki brandnya, kita perbaiki strukturnya, dan sebagainya, kita pakai itu main saham. Ini true story by the way, ini saya ketemu dengan beberapa pengusaha yang saya tanya, Pak uangnya mana Pak? Ini kok nggak ada gitu ya. Iya coach, saya pakai main saham coach. Saya pikir kan kalau saham tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tinggal ditaruh terus langsung dia bermultiplikasi kan coach katanya. Saya kemarin dengar tuh katanya, ayo multiplikasikan uang kamu gitu. Nah ini hati-hati, dengar teori satu patah terus diaplikasikan di segala sisi. Akhirnya bukannya untung tapi malah buntung. Nah ini yang saya bilang, katakan itu adalah kesalahan sangat fundamental karena tidak memahami tentang keuangan. Nah yang ketiga adalah karena dia tidak mengantisipasi yang namanya perubahan. Saya sebenarnya dari akhir tahun lalu itu sudah antisipasi. Kan kalau dilihat ekonomi Indonesia ini udah mulai melambat nih. Merayap, melambat gitu kan. Karena saya keliling-keliling ke Indonesia, ada rasa nih, insting akan ada krisis besar nih. Tapi nggak tahu akan ada health crisis kayak begini gitu. Makanya saya wanti-wanti ke banyak pengusaha, Pak. Harus ada strategi inovasi nih tahun depan nih. Contoh misalnya strategi inovasi itu adalah
kita harus bisa mendiversifikasi. Misalnya, jangan hanya di satu kota saja. Gitu. Nah, ini masuk kalau nanti remodeling itu maksudnya apa gitu ya. Tapi ini yang membuat, makanya ada pepatah, jangan taruh semua telur kamu di satu keranjang. Gitu. Misalnya contohnya, dia punya satu customer besar satu gitu. Ya begitu customer besarnya ini bangkrut, dia bangkrut gitu. Atau cuman punya produk lain yang terbatas gitu. Atau dia cuman punya satu toko saja gitu. Nah, ini yang membuat kenapa rentan krisis. Nah, bicara tentang remodeling, kalau kita sudah mengerti itu semua gitu kan. Kalau kita lihat yang the future of the business ya, saya selalu bilang let's berpikir tentang setelah COVID. Karena kalau kita ngomongin tentang bagaimana to survive itu saya pikir nggak ada habisnya ya. Kita let's think tentang setelah COVID, apa yang kita harus lakukan. Pertama menurut saya adalah kita harus pintar berinovasi. Nah, gimana caranya Pak berinovasi? Misal, saya kemarin ketemu dengan pengusaha dia di Bali. Ya, kita tahu di Bali itu kan sangat affected ya. Dia punya sekolah perhotelan Pak. Ya, itu completely dead gitu kan. Cuman dia melihat, wah apa ya inovasinya? Oh online learning, ya online learning. Jadi karena kan orang nggak bisa datang ke kampus. Jadi otomatis dia lagi bikin online learning platform gitu. Nah, jadi kalau ini tergantung industri ya. Kalau misalnya sekolah atau bimbel, Anda perlu mengremodel. Yang dulunya nungguin orang siswa datang, sekarang punya online platform. Ya, kayak church kita punya online streaming, itu kan udah remodel namanya. Nah, kalau saya punya toko retail gimana Coach? Ya mau nggak mau pakai e-commerce. Sekarang murah kok e-commerce. Saya kemarin ketemu juga dengan beberapa kawan saya gitu ya. Ternyata setelah lama nggak ketemu, dia seorang developer. Itu less than 10 juta udah bisa punya toko online. Ya. Nah, atau ya bisa juga jualan di Tokopedia, di Bukalapak. Cuman bedanya begini, kalau di Tokopedia dan Bukalapak itu kayak kita taruh barang kita di Indomaret, itu bukan toko kita sendiri ya. Dan itu akhirnya perang harga dan segala macam. Saya malah anjurkan buat teman-teman yang toko retail, yang punya toko offline nih, harus punya toko online. Ya, jadi toko online itu kayak punya satu toko, tapi dia online. Jadi kita bisa melakukan branding, kita bisa melakukan inovasi and whatever things di sana. Gitu. Jadi toko retail jawabannya remodelnya adalah e-commerce. Murah kok, di bawah 10 juta udah bisa. Gitu. Nah, kalau misalnya saya importir Pak, saya importir gimana ya caranya? Nah, kalau importir ini sama juga gitu. Sama juga. Kan biasanya kalau importir, beberapa klien saya, dia punya distributor. Nah, sekarang kan distributornya sakit nih. Nah, kenapa sakit? Karena kan distributornya nggak bisa jualan. Kalau distributornya nggak bisa jualan, ya otomatis saya nggak bisa supply dia barang dong. Nah, buat importir saya juga kemarin baru ketemu juga dengan klien saya ini. Saya anjurkan dia untuk remodel, untuk punya e-commerce, ya. Tapi tujuannya ada dua nih e-commerce kalau importir. Agak ribet nih ya, beda dengan kalau tadi kita toko, berarti itu kan B2C, business to customer. Nah, kalau saya importir, saya ambil barang dari China, saya lempar ke distributor, dan sekarang distributor saya sakit, gimana caranya? Oke, saya harus bikin e-commerce agar saya bisa jualan ke 34 provinsi di Indonesia tanpa distributor itu. Jadi, kalau distributor itu kan B2B, business to business. Nah, sekarang saya remodel ke B2C, business to customer. Saya bikinlah e-commerce sendiri gitu. Nah, itu yang pertama ya. Untuk bisa ciptain cash flow. Karena problemnya dengan importir juga adalah piutang, Pak. Ya. Karena sekarang toko-toko ini nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar kan bahaya nih, sembelit gitu. Nah, jadi saya bilang, Pak, mendingan Bapak bikin e-commerce, satu bisa menciptakan cash flow ya. Orang bilang cash is king, cash flow is king kong. Cash is king, cash flow is king kong. Jadi artinya cash penting nih, tapi arus cash ini lebih penting lagi gitu. Kalau saya cuma punya cash sekarang let's say 1 juta, tapi nggak ada yang masuk dalam 1 bulan ke depan, bahaya. Ya, bahaya sekali.
ini PLN kan butuh cash masalahnya gitu kan. Nanti bisa di off-kan gitu dengan PLN. Jadi cash is king, cash flow is king kong. Nah, jadi para pemilik bisnis harus menguasai nih ilmu strategi cash flow di tengah pandemi gitu. Nah, tergantung dengan industrinya. Kalau yang tadi saya bilang importir, oke, e-commerce. Tapi ada dua, sedikit lebih kompleks dibandingkan yang tadi kalau hanya punya toko kelontong. Kenapa lebih kompleks? Satu, saya harus jualan ke B2C supaya 34 provinsi bisa beli sama saya. Yang kedua, saya perlu mengatur si distributor ini dengan lebih praktis. Karena kan ke depan, walaupun nanti PSBB sudah dibuka, mungkin kegerakan orang sales ya untuk menawarkan kunjungan itu pasti terganggu. Gitu. Jadi perlu diautomate. Ya. Nah ini kita lagi kerjakan sekarang ya. Sistem ini kita lagi kerjakan supaya apa? Karena kan nggak semua distributornya kan sakit. Ya, kalau kita bicara tentang Pareto Rule, 20% distributor menghasilkan 80% omset. Ya. Jadi masih ada kok yang sehat. Nah, mereka ini kan perlu dikelola. Kalau hanya nanggalin sales, contoh, beberapa distributor mereka itu kan di luar kota. Karena kedepannya ini susah, keluar kota. Terus gimana? Nggak bisa kunjungan dong. Bahaya. Kalau nggak bisa kunjungan, nanti dia nggak belanja dong. Nah, tapi kalau sudah kita sediakan platformnya, gampang sekali bisa dimonitor online. Terus sangat detail Pak, ya produk apa yang dia mau ambil, terus pembayaran seperti apa. Terus kita bahkan memberikan fitur-fitur, contohnya bagaimana menciptakan reseller dan segala macam. Nah itu kalau buat importir ya. Jadi mengremodel itu bicara tentang pertama saya simpulkan. Pertama kita perlu melihat lagi nih visi perusahaan saya seperti apa sih, ya. Karena kalau visinya nggak kuat, saya lihat nih ya 8 minggu ini banyak orang gonta-ganti haluan, gitu. Misalnya contoh nih ya, wah ini kayaknya gue jualan APD nih, bahaya hati-hati. Kalau kita bukan di bidangnya APD, jangan. Ada satu pengusaha, dia berpikir ini inovatif gitu kan, wah dia buru-buru beli APD gitu ya. Terus ternyata nggak bisa dilempar, Pak. Ya, kenapa nggak bisa dilempar? Karena satu, dia nggak punya channelnya. Ya. Kalau kita bukan orang di industri alkes, terus kita main di alkes, kita susah gitu. Jadi bicara tentang remodeling itu, yang pertama adalah, ayo kita lihat lagi yuk visi kita di bisnis apapun kita berada ini, kita serap nggak ini bisnis ini gitu ya. Nah, mari kaitkan dengan tadi purpose itu. Saya yakin teman-teman di dalam Tuhan, pasti ketika kita memulai bisnis, pasti ada unsur ilahinya. Ya, pasti kita juga doakan, ya kita tanya Tuhan gitu. Dan kalau memang ini dari Tuhan, saya pikir jangan gampang-gampang ganti haluan gitu. Walaupun kita lihat, wah ini kayaknya produk ini lagi booming nih gitu kan. Nah, itu yang pertama menurut saya. Visinya perlu kita pertajam lagi. Bahkan di rumah ini, kalau saya sendiri banyak saya pakai waktu untuk berpikir dan merenung, ya. Yang kedua adalah kita perhatikan justru bagaimana, nah ini dia, ini yang paling penting, bagaimana kita mendelivernya, ya. Jadi kalau dulu misalnya nunggu orang datang, ayo kita justru yang jemput bola dengan mengotomasi ini, ya. Kalau dulu orang harus salesman yang jualin, sekarang orang bisa lewat web, e-commerce sudah bisa. Kan sekarang sudah semua terintegrasi ya. Dengan e-wallet, segala macam. Sangat mudah sekali sekarang. Ya, kalau kita ngerti. Nah yang ketiga menurut saya, produk kita juga butuh inovasi. Jadi bukannya kita itu banting street terus cari produk yang di luar industri. Tapi justru di industri yang sama, kita coba lihat apa nih yang mungkin saya bisa inovasikan produk saya. Jadi produk variannya yang kita tambahkan gitu. Nah, contoh misalnya yang sekarang lagi heboh itu adalah bisnis kuliner ya. Saya yakin mungkin adalah ya buat teman-teman dalam Tuhan yang menonton ini yang di bisnis kuliner. Nah, di bisnis kuliner ini juga ada dua kategori.
Ada yang justru booming karena dia sudah paham dengan yang namanya digital marketing. Let's say misalnya dia IG-nya sudah aktif ya, terus dia kerjasama dengan Gojek, GoGrab gitu. Jadi intinya diserbulah gitu. Saya melihat di sini di Kelapa Gading banyak sekali yang justru semakin booming gitu. Tapi ada satu lagi yang malah tutup, Pak. Ya, padahal di musim PSBB masih boleh berjualan asal tidak boleh makan di dalam gitu. Nah, saya pernah gitu berbincang, kenapa ya dia tutup? Pertama, ternyata dia nggak ngerti tentang digital marketing, dia nggak ngerti. Terus dia masih pakai konsep lama di mana dia mengandalkan orang untuk datang ke bisnisnya. Jadi buat bisnis kuliner ini sebenarnya kita perlu mengaktifkan di Instagram marketing menurut saya. Jadi nggak cukup hanya di IG marketing atau nggak cukup hanya di Gojek dan di GoGrab. Jadi butuh IG marketing, nanti dia pesannya baru bisa atau delivery-nya di Gojek dan di GoGrab. Itu sih menurut saya remodeling your business itu ada 3 tahapan. Pertama, pertajam visi kita. Yang kedua, cara kita melayani customer kita dari dulunya nunggu bola, sekarang jadi jemput bola dengan otomisasi. Ya. Yang ketiga adalah kalau memang produknya, contoh, ya, ini contoh, kan sekarang orang kalau jualan kopi ada yang 1 literan. Ya. Nah itu inovasi. Bahkan orang memprediksi nanti kalau sudah orang udah boleh ngopi di tempat, mungkin yang produk seliteran ini hilang gitu. Karena kan orang lebih suka minumnya per cangkir gitu. Itu contoh saja ya. Jadi kadang kala ada produk-produk yang kita ciptakan di masa pandemi ini. Sekian sih singkatnya bagaimana meremodeling buat teman-teman. Thank you Pak Ben, Coach Ben, thank you. Sangat bermanfaat sekali. Coach Ben, saya mau nanya nih Coach Ben. Yes. Oke, jadi kan di dunia marketing itu kan ada 4P ya Pak ya. Ada price, product, promotion, sama place kalau nggak salah ya. Ya. Nah dari yang Coach Ben bilang remodeling bisnis, yang mana sih Coach Ben yang lebih dulu dari 4P tersebut? Apakah kita dari sisi produk yang tadi Coach Ben dari 1 cangkir ke 1 liter misalnya, atau kita modeling sesuatu produk kita menjadi sesuatu yang inovatif misalnya, atau dari sisi price dulu deh lebih baik, dari yang mahal kita hajar murah dulu misalnya gitu Coach Ben, atau promotionnya, atau dari sisi toko sekarang udah nggak ada jadi masuk ke e-commerce. Nah menurut Coach Ben dalam sekarang ini apakah 4 tadi kita inovasi semua, atau yang mana dulu menurut Coach Ben kita perbaiki atau kita remodeling dulu? Ya, jadi gini, kalau dalam hal marketing itu kan luas ya, marketing itu luas. Menurut saya promosi itu hanya sebagian kecil gitu. Yang paling penting adalah melihat kebutuhan konsumen kita gitu. Dan ini tergantung industrinya. Kalau misalnya di kuliner, contohnya, kecuali yang tadi kopi jadi 1 liter, banyakan sih produknya sama. Itu contoh yang agak ekstrim gitu ya. Contoh orang masih makan ayam goreng, nasi goreng, soto, kan nggak berubah gitu kan dalam masa pandemi ini gitu. Ada sedikit minor perubahan mungkin, kopinya ditambahin vitamin C gitu, something like that lah supaya meningkatkan imun gitu. Tapi itu very little innovation lah menurut saya. Nah yang lebih penting menurut saya adalah kita lihat nih ya, krisis. Saya backtrack sedikit, ini pertanyaan bagus. Yang membedakan COVID ini dibandingkan krisis yang lalu adalah, yang lalu-lalu itu pure economic crisis, beda. Itu yang membuat ini kenapa lebih hebat. Karena ini a health crisis mempengaruhi economic crisis dan akhirnya social crisis juga gitu. Nah, karena ini sifatnya kesehatan, ya, jadi kan constraint-nya atau problemnya adalah kan kita tidak boleh tidak boleh berdekatan, ya, social distancing, physical distancing gitu. Berarti yang harus diremodel adalah bagaimana kita melayani konsumen, gitu. Contoh kayak saya banyak sekali sudah 8 minggu ini kita melakukan yang namanya Zoom coaching, gitu kan, yang biasanya saya ketemu face to face sudah nggak bisa, gitu. Tapi kontennya sama, kontennya plus minus sama, gitu.
Yes, adalah sedikit variation. Tapi yang menjadi problem adalah saya kan nggak bisa terbang keluar kota, saya nggak bisa bertemu muka dengan klien saya gitu. Sama juga dengan bisnis yang sekarang ini. The main problemnya sama kayak di gereja juga. The main problemnya adalah kedekatan fisikal ini. Jadi yang perlu di remodel adalah the way we serve the customer. Ya, cara saya melayani Andanya yang perlu dirubah. Kalau yang dulu dia datang ke toko kelontong beli, sekarang kamu nggak perlu datang lewat apps saja. Ya, kayak sekarang kemarin saya dengar juga Pak bahwa juragan sayur sudah pakai apps. Mahal loh. Saya baru dengar 300 sekian juta Pak bikin apps, tapi oleh kawan saya itu dikasih termin. Ya, kamu bayar dulu deh 30%, gini nanti ini. Tapi nggak murah bikin apps gitu. Tapi kalau dia nggak bikin apps, dia nggak bisa jualan. Gitu. Kontennya sama nggak produknya? Sama Pak, sayur mayur. Tapi caranya kita melayani konsumen itu berbeda. Gitu. Cara belanjanya berbeda. Gitu ya. Sama kayak tadi bimbel juga gitu. Sama juga sekolah gitu. Kayak anak-anak kita kan pasti sekolahnya sekarang udah lewat Zoom gitu. Nggak bisa ke sekolah. Tapi kan yang dipelajari sama gitu. Justru produk ini menurut saya yang paling terakhir. Gitu. Tapi kita harus memahami dulu apa yang menjadi permasalahan dari krisis. Kalau misal nih krisis pure ekonomi tiba-tiba kayak dulu misalnya gitu ya, dolar meningkat gitu, terus orang tiba-tiba daya belinya kurang. Yes, mungkin discounting mungkin ya menjadi solusi yang luar biasa gitu. Tapi sekarang nggak melulu tentang harga sih. Itu. Kalau murah terus kita disuruh datang ke toko itu, mungkin kita juga nggak beli. Ya, oke itu. Noted Pak. Jadi remodeling adalah bagaimana kita berinovasi untuk how we serve much better to our customer dengan produk yang ada kita sekarang ini ya Pak ya. Betul. Yes. Just lebih cepat, lebih keep in touch gitu ya Pak ya. Yes. Yes. Oke. Thank you Pak. Pak Davin atau Pak Edi mungkin ada pertanyaan? Saya boleh tanya Pak? Boleh. Ya Pak Yosef. Ya, saya Yosef Pak Ben. Pak Ben, Yes, ada ide nggak Pak Ben mengenai bisnis hotel Pak atau penginapan? Wah ini hotel ini ya. Nah yang sekarang terjadi kan hotel itu mereka beralih fungsi ya Pak ya. Buat paket-paket karantina yang segala macam gitu. Nah cuman sih saya nggak tahu seberapa banyak nih hotel yang ada bisa mengabsorb gitu ya, karena saya dengar sih 1.900 hotel tutup di Indonesia gitu. Saya punya kawan-kawan di Bali beberapa punya hotel juga lagi kesulitan gitu. Cuman ada juga Pak mereka memberikan promo bayar sekarang stay later. Itu bisa juga. Jadi Bapak memberikan, nah dalam kasus ini boleh nih memberikan sensasional offer nih. Misalnya roomnya, saya tahu beberapa bintang 5 di Bali gitu ya, yang harganya 2-3 juta per hari, sekarang cuman tinggal 500-600 ribu ya, demi tadi cash flow. Jadi pay now, stay later, itu bisa satu menurut saya. Nah kedua, saya nggak tahu Bapak punya hotel seperti apa. Ada beberapa hotel yang dia mengaktifkan coffee shop-nya Pak, gitu. Jadi mengaktifkan coffee shop-nya. Contoh, saya nggak tahu Bapak pernah dikirimkan voucher enggak atau SMS dari beberapa hotel ternama di Jakarta ini untuk dining, untuk diningnya, gitu. Jadi dia nggak menawarkan saya untuk stay di sono gitu, teman. Dia menawarkan saya mau nggak ya kamu dining di kami gitu ya. Saya nggak usah sebutkan namanya dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Itu. Jadi kalau kita punya coffee shop atau punya restoran, itu bisa dijadikan sumber income bagi hotel kita, gitu Pak. Nah kalau nggak ada coach gimana? Nah kalau nggak ada terpaksa yang tadi saya bilang, pay now, stay later dengan harga yang sangat fantastis. Hopefully orang mau ngambil deals itu. Itu sih Pak. Atau yang tadi paket buat karantina kalau bisa
dialih fungsikan untuk teman-teman yang biasanya kan habis mereka dari rumah sakit kan nggak boleh langsung pulang ke rumah tuh. Kemarin ada kawan saya juga habis kena COVID, nah, sama istrinya ditaruh di hotel 2 minggu Pak gitu. Nah itu bisa menjadi opportunity. Gitu. Semoga bermanfaat. Ya, thank you Pak Ben. Ya. Oke Coach, mungkin aku mau nanya nih. Dari tadi kan Coach Ben bahas soal gimana cara kita serve customer better gitu kan. Gimana supaya kita bisa ngasih pelayanan lebih baik. Nah, sekarang aku ngomong dari sisi kita sebagai leader dari sebuah perusahaan gitu. Ya. Kita perlu nggak sih remodel how do we manage our employees? Maksudnya aku ambil contoh, kemarin aku baca berita Twitter sama Facebook sudah mengumumin employees mereka bisa work from home forever gitu. Nggak cuman setelah pandemic ini kelar, tapi for forever. Nah, itu menurut Coach perlu nggak kita remodel juga cara kita manage karyawan-karyawan kita? Oke. Ini pro and cons. CEO-nya Microsoft kurang setuju. Ya. Reasons kenapa kurang setuju kalau forever work from home adalah tidak mendapatkan kebersamaan, ya. Karena kita ini makhluk sosial gitu. Contoh kalau kita ke gereja gitu ya, ketemu itu beda sekali gitu ya. Beda dengan kalau kita dari rumah gitu. Jadi ini tergantung dengan culture dari perusahaan. Kalau memang misalnya ya, saya punya juga kawan ini yang tadi saya cerita yang dia di bisnis teknologi, yang punya begitu banyak programmers. Sebelum corona juga memang kerja remotely, gitu, ya. Kerja di rumah, kadang-kadang kalau pun ke kantor nggak 9 to 5, kadang jam 10, jam 11, terus kadang dia bilang sebulan cuma 2 minggu kerjanya, yang penting selesai targetnya gitu. So it really depends kita punya ini sih, kita punya nature of work. Mungkin ya asumsi saya Google dan Facebook itu kan mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa dikerjakan remotely, gitu. Jadi mereka berpikir iya ya. Lebih murah ini gitu, karena mereka juga berpikir akan memangkas juga. Ya, jadi work from home itu yang menurut saya nih yang tidak dikupas tuntas adalah selama ini kita cuma tahu oke, work from home doang gitu. Tapi pertama, udahkah kita melihat secara produktivitas apakah sama nggak kalau orang work from home? Gitu. Karena yang kita deh 8 minggu ini, saya deh gitu ya. Sangat sulit untuk menciptakan kedisiplinan. Jujur aja gitu ya. Untuk di work from home itu menurut saya it's far more difficult. Gitu. Pertama, unless you are an absolutely very disciplined person. Ya, which I'm afraid to say most of Indonesia not. Orang di supervisi aja kadang-kadang bisa curi-curi gitu loh, nggak kerja, apalagi kalau dibiarin sendiri gitu ya. Jadi yang pertama kita harus memahami nature of work-nya. Memungkinkan nggak kalau misalnya work from home dilanjutkan terus, pertama. Yang kedua, kalaupun mau dilanjutkan, bagaimana kita mengukur produktivitasnya. Terus yang ketiga, salary structure-nya, bagaimana kita mau adjust. Ya nggak bisa dong kalau salary structure-nya juga sama seperti kalau datang ke kantor, udah pasti dia nggak butuh transportasi, ya kan? Nah, jadi terus gimana sistem monitoringnya, gitu. Agar dia dalam 8 jam kerja itu memang get the job done, bukannya ntar banyakan nonton YouTube, ya, banyakan chatting dengan temennya. You know what I'm saying? So, ini menurut saya lebih kompleks dari yang kita pikirkan sih. Jadi, banyak faktor yang perlu diperhatikan. Itu my perspective. Oke, thank you banget Coach buat jawabannya. Yeah. Coach, nama saya Edi, saya mau tanya Coach ya. Jadi di era sekarang ini, di era pandemi ini kan banyak sekali dari kita sebetulnya lebih baik tidak belanja langsung gitu ya, tidak pergi ke pasar, nggak ke mall, anyway nggak boleh gitu kan. Tapi kan masih juga lebih bagus kalau bisa ke pasar, bisa contoh nih ya, ibu-ibu mau ke pasar bisa pilih sayur sendiri. Dia mau beli kangkung, dia bisa pilih kangkungnya, dia mau beli caisim, beli segala macam, dia bisa pilih, dia pilih yang seger, bagus gitu. Sekarang pilihannya adalah nggak pergi ke pasar,
Terus tapi simpen nomor teleponnya si tukang sayur. Mungkin malam sebelumnya tinggal WA tukang sayur. Ini cara yang agak sedikit tradisional tapi masih sudah mulai mulai ke digital tapi tradisional. Hubungi WA tukang sayur malam sebelumnya, bilang mau pesan, contoh mau pesan kangkung 1 ikat, pesan sayur icing 1 ikat gitu ya. Besok pagi pada saat diantar, kangkungnya layu, icingnya layu, kita kecewa banget gitu kan. Saya sering bilang, saya beberapa lama ini sering juga ngobrol sama jemaat yang ada di gereja. You have to, pikirkan satu usaha, satu bisnis gitu. Tetapi yang jadi problem begini, Coach. Kayak tadi ya, saya bilang tadi yang mengenai ke pasar. Terus kemudian kan, mungkin saya juga sempat berpikir, bagus juga ya kita mulai satu bisnis, umpama nih. Atau bisnis, kita jual sayur, jual daging, jual macam-macam. Tetapi kita yang pegang QC-nya, quality control-nya, karena kita sudah tahu kita punya mau apa, kita juga akan deliver itu ke orang lain dengan quality yang seperti yang kita biasa mau. Fresh, vegetables, dan lain-lain gitu ya. Tapi yang jadi masalah begini, kita sebagai kebanyakan orang awam tidak mengerti mengenai digital marketing. Itu kebanyakan nggak ngerti digital marketing. Jadi pertanyaannya begini, where do we start? How do we start? Gitu loh, Coach. Itu pertanyaan, Coach. Ya, pertanyaan bagus. Jadi memang kan kalau kita lihat sebelum corona ini kan semua didengung-dengungkan oleh banyak media akan terjadi revolusi digitalisasi gitu kan. It's just corona ini mempercepat semuanya gitu. Yeah. Nah, where do we start adalah kalau saya sih saya akan kerjasama dengan orang yang memahami gitu. Saya akan berpartner dengan orang yang memang pakar. Sekarang banyak sekali Pak anak-anak muda gitu ya yang memang ahli, kayak tadi saya katakan saya juga berpartner dengan beberapa kawan saya membangun beberapa platform digital gitu. Saya ngerti secara konsep tapi I'm not the technical techie guy yang bisa memprogram. Jadi instead of saya belajarin itu segala macam, udahlah mendingan saya berpartner aja sama orang yang memang techie ya, programmer ahli. Kan memang orang-orang itu talentanya bisa di depan komputer ini 24/7 Pak gitu. Yeah. Nggak makan pun mereka oke gitu loh ya. Memang passionnya di sana gitu. Jadi saran saya itu sih berpartner dengan orang yang memang pakar di bidangnya gitu. Ya, karena memang future-nya ke sana sih. Sooner or later akan ke sana gitu. Either kita yang ambil peluang ini atau orang lain yang akan ambil. Betul. Nah, saya suka dengan pertanyaan itu karena kalau kita sensitif bahwa di setiap krisis ada peluang. Mungkin ini sebenarnya Tuhan lagi meng-guide kita ke peluang-peluang baru ini gitu. Kalau kita melihat ini sebagai peluang gitu. Tapi kalau kita melihatnya nih, waduh, gue males deh gitu ya, memulai sesuatu yang baru lagi gitu kan. Iya. Ya, kita akan jadi victim Pak. Nah ini yang mungkin teman-teman rasakan ya. Yang saya lihat dan saya pantau bahwa mereka melihat corona ini adalah sesuatu malapetaka gitu. Waduh, memang corona. Bahkan ya, ini di luar konteks sedikit, bahkan ada yang menyesali kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Bahkan sampai ke sana pemikirannya. Ini kan menurut saya ya sudah di luar konteks gitu. Jadi kita sepertinya memang harus memberikan mindset yang lebih besar bahwa justru Tuhan mau kamu naik kelas. Gitu. Misal contoh ada beberapa orang di PHK gitu ya. Saya akan menganjurkan mereka, ini jalan Tuhan kamu untuk jadi pengusaha. Ya. Itu. Jangan menyesali, kalau nggak ada corona saya. Nah, masalahnya gini, Pak. Kenapa orang itu merasa corona ini malapetaka? Karena dia tuh terlalu banyak punya cicilan, Pak. Ini yang saya bilang tadi, balik lagi ke kesalahan fatal ya. Jadi karena cicilannya banyak, jadi dia sangat terikat dengan income-nya dia itu. Nah, begitu dia di PHK kan, gimana nih motorku? Gimana nih? Misalnya Pak, banyak kan Pak yang jalan-jalannya 2019 itu dicicil 3 tahun Pak, 0% sampai 2022 Pak. Ke Eropa, ke Paris, ke Prancis dan segala macam, cicilnya sampai 2022. Yang dia pikir ini, wah, boleh juga nih cicil 3 tahun.
Nah, begitu sekarang dia di PHK, dia menangis. Nah, ini yang saya bilang tadi, makanya any kind of crisis itu sebenarnya Tuhan mau kita naik kelas. Kalau kita mendapatkan dampak negatif, nah ini ada dua nih permasalahannya. Satu, Tuhan izinkan seperti saya. Kedua, salah kita sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih Coach, terima kasih. Ya soalnya begini, saya tambah sedikit ya. Kan saya di keliling-keliling di jemaat. Ada beberapa jemaat mereka pinter masak, mereka pinter bikin kue gitu ya. Saya cuma bisa bilang, coba kamu ngomong sama anakmu yang milenial itu, suruh dia mungkin pakai IG anaknya, terus difoto hasilnya yang bagus, terus kemudian diposting aja coba gitu. Tapi cuma bisa sebatas itu. Tapi kan sebetulnya the opportunity is so much bigger than that gitu kan. Yes. Kalau ngerti mengenai digital marketing yang tadi Coach bilang ya berarti harus kerja dengan orang lain, dengan perusahaan atau apa begitu. Atau sesimpel tips ya yang saya bisa berikan, belajar dengan YouTube. Ketik bagaimana saya memasarkan lewat Instagram. Saya aja Pak sampai hari ini setiap hari lihat YouTube. Jadi saya bukan hanya belajar dari buku, bukan belajar hanya dari workshop. Jadi di hari-hari yang ya mungkin kurang mengenakan ini, saya banyak nonton YouTube, tapi bukan nonton drakor. Bukan nonton hanya berita yang membuat kita itu pesimis, tapi kita harus menambah ilmu. Balik lagi, mungkin selama ini kita terlalu sibuk, ya kita nggak sempat belajar. Nah, Tuhan mengizinkan corona supaya kita belajar. Sekarang kan nggak ada yang orang bilang, aku nggak punya waktu, Coach. Nggak ada loh, Pak. Nggak ada. Sekarang semua kita punya waktu. Nah, saya mau titip ini sih buat teman-teman semua bahwa banyak orang nggak berpikir begini, bahwa waktu itu adalah modal. Aduh, aku nggak punya uang, aku nggak punya ilmu, aku nggak punya teman, tapi kita semua punya waktu. Padahal waktu itu menurut saya, ya kalau kita lihat teman-teman yang meninggal gara-gara corona ini sudah nggak ada waktu lagi buat mereka. Done, finish. Tapi kita masih punya waktu. Nah pertanyaan saya simpel, kita pakai waktu kita buat apa? Saya sampai setiap hari jam 12 malam belajar. Nonton YouTube. Walaupun 7 menit saya catat. Udah tahu sih yang dia ngomongin. Tapi, dari kayak kemarin saya nonton sebuah YouTube. Bagus sekali ya. Padahal nothing special yang dia ngomongin. Tapi kayak lebih dikuatkan gitu. Ketik aja Pak, bagaimana memasarkan lewat Instagram. Banyak sekali tips-tipsnya. Iya ya. Wah, coba. Ternyata dapat penjualan. Kan seneng, Pak. Ya. Itu. Thank you, Coach. Terima kasih. Luar biasa. Oke, saya rasa cukup sekian. Sudah 1 jam nih, Coach Ben Abadi. Dan kami sangat bersyukur sekali. Dan kita sangat diberkati remodeling our business. Dan bagaimana kita bisa melayani orang lain lebih baik lagi. Kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Thank you untuk Coach Ben yang sudah memberitakan satu ilmu yang baru buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan berkati Coach Ben, berkati usaha yang dilakukannya, Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat beruntung. Dan kami percaya Tuhan ilmu hari ini akan membawa banyak orang-orang, anak-anak muda, bahkan orang-orang lain yang mau memodeling bisnisnya Tuhan untuk di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Bahkan kami akan melewati krisis ini, bahkan kami jauh lebih daripada pemenang setelah melewati ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.